Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna wa ta'ala. Kita bisa belajar bersama di Masjid Baitul Quddus, Sukadamai, Lampung, ya, Lampung Selatan atau Lampung Selatan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mencurahkan bagi kita rahmatnya dan hidayahnya, sehingga kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari majelis yang kita selenggarakan di kesempatan kali ini. Yang pertama, kita haturkan jazakumullahu khairan kepada panitia penyelenggara, dan ini sebenarnya merupakan kunjungan balasan minal ikhwah ilal ikhwah dari kami yang dulu sebelumnya pernah dikunjungi oleh Al-Ustadz Al-Fadil Abdullah Mas'ud hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Beliau datang ke Yogyakarta, kemudian sempat kita talk show di studio ANB Channel, dan kemudian ini kunjungan balasan, namun qadarullah yang dikunjungi sedang berada di Madinah. Tapi tadi kita sudah video call sehingga ketemu beliau. Dan materi kita di kesempatan kali ini adalah merawat nikmat persaudaraan. Bagaimana agar kita bisa selalu menjaga nikmat persaudaraan. Insya Allah kajian kita tidak panjang karena jamaah tadi sudah menunggu dari maghrib. Sebelum maghrib, Masya Allah. Berarti belum makan malam. Maka saya tidak boleh lama-lama, nanti tidak diprotes jamaah. Ya. Nah, salah satu di antara nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya adalah insyirahus sadr. Insyirah as-sadr. Kelapangan dada. Tidak punya masalah dengan orang lain. Sehingga dia bertemu dengan siapapun, tidak ada perasaan gak enak sama sekali. Karena dia dalam kondisi insyirahus sadr. Di antara bukti bahwasanya ini bagian dari nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ini sebagai nikmat yang disebutkan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Sehingga bagian dari nikmat Allah yang Allah berikan kepada nabinya. Dan tentu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada nabinya adalah nikmat pilihan. Yang itu barangkali tidak diberikan kepada yang lain. Ada beberapa nikmat urusan dunia yang tidak diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya apa, Pak? Beliau tidak dijadikan sebagai raja. Tapi beliau abdun mursal. Beliau adalah seorang hamba yang diutus sebagai seorang mursalin, sebagai bagian dari mursalin. Bahkan afdalul mursalin. Orang yang paling utama di kalangan para rasul. Sehingga beliau tidak dijadikan oleh Allah sebagai raja. Dan Nabi SAW lebih memilih sebagai abd, sebagai hamba yang diutus oleh Allah dan bukan sebagai raja. Demikian pula fasilitas dunia, Nabi SAW tidak menikmati sebagaimana fasilitas yang dimiliki oleh Raja Persia atau yang dimiliki oleh Raja Romawi. Namun beliau hidup dengan penuh kesederhanaan. Karena nikmat seperti ini bukanlah nikmat yang berarti, sebab kenikmatan dunia tazulu, nikmat yang akan hilang. Tayyib. Nabi SAW diberi oleh Allah nikmat yang banyak. Dan nikmat salah satu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah insyirahus sadr. Kelapangan dada, punya hati yang nyaman, sehingga beliau menjadi orang yang ketemu siapapun tidak ada masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nikmat ini. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu?
Sehingga ini menunjukkan salah satu kenikmatan yang besar yang dimiliki oleh hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi SAW berpesan kepada para sahabat, kalau mereka misalnya melihat ada satu kejadian yang ganjil, yang gak nyaman, pelanggaran, yang sifatnya pribadi, yang dilakukan oleh temannya, oleh saudaranya, sesama sahabat, jangan dilaporkan kepada Nabi SAW. Karena kalau dilaporkan kepada beliau, sehingga beliau mengetahui ada pelanggaran yang dilakukan oleh fulan. Begitu ketemu perasaannya sudah beda. Sebagai contoh misalnya, Bapak punya beberapa tetangga dan punya beberapa teman. A sampai Z adalah teman dan tetangga Anda. Lalu suatu ketika B bercerita, Pak, saya kemarin memergoki si F ngerokok. Saya kemarin sempat lihat F ngerokok. Begitu saya pergoki dia ngerokok, langsung dia matikan rokoknya. Baik, begitu kita mendengar informasi itu, sebelumnya kita nggak pernah mendengar informasi kalau F ngerokok atau F minum minuman keras, mabuk misalnya. Kita nggak pernah mendengar informasi tentang itu. Bagi kita F ini orang baik, hubungan kita baik, kita tidak pernah punya masalah dengan F. Sehingga kita menilai F ini termasuk orang baik. Anda dapat informasi dari A bahwa F mabuk, minum khamr. Sudah? Di kesempatan yang lain saat Anda ketemu F, perasaannya gimana? Beda. Oh, kamu dulu pernah mabuk, kamu katanya si A pernah mabuk. Perasaannya akan beda. Rasulullah SAW sampai minta kepada para sahabat, kalau menjumpai sesuatu yang aneh di antara saudaramu, jangan laporkan kepadaku. Kecuali kalau itu adalah pelanggaran yang berkaitan dengan hukuman had, boleh dilaporkan dengan bukti. Tapi kalau itu bukan pelanggaran yang sifatnya ada hukuman had, dosa pribadi antara hamba dengan Rabbnya, kalaupun kepergok cukup diperintahkan bagi dia, dinasihati agar dia bertobat. Kalau kemudian dia tinggalkan dan dia bertobat, selesai urusan. Tidak perlu diceritakan kepada Rasulullah SAW atau diceritakan kepada orang lain di tempat kita. Karena akan bisa jadi mengubah suasana batin saat ketemu. Itu salah satu di antara contoh untuk menjaga insyirahus sadr, kelapangan dada saat kita bermuamalah dengan orang lain. Tidak punya masalah dengan orang lain, bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Sebab yang namanya masalah dengan orang lain, baik dengan teman, dengan tetangga, dengan keluarga, itu akan membuat hidup menjadi semakin sempit. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Sampai ketika bumi ini terasa sempit disebabkan karena dosa yang dia lakukan atau kesalahan yang dia lakukan. Ayat ini turun berkaitan tentang siapa? 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Di antaranya Ka'ab bin Malik. Diboikot oleh masyarakat seluruh Madinah. Sampai istrinya diperintahkan oleh Nabi SAW gak boleh ngomong dengan suaminya. Sehingga Ka'ab bin Malik menyuruh kepada istrinya, ilhaqi bi ahlik, silahkan kau pulang. Saya tidak tahu apakah saya disuruh cerai atau tidak, tapi silahkan kau pulang. Dan Ka'ab tidak menceraikan istrinya, namun menyuruh istrinya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Sampai dalam posisi ketika dia merasa sempit. Coba, tidak ada satupun orang yang menyapa dia. Tidak ada orang yang mau diajak bicara dengan dia. Manusia seperti ini kesepian, dan dalam kondisi seperti ini dia akan merasa sempit hidupnya. Meskipun rumahnya luas, meskipun tanahnya luas. Sebab kelapangan dada itu terjadi saat orang bisa berinteraksi dengan baik. Kamar yang sempit, namun suasana di dalam penuh dengan rasa cinta, penuh dengan kasih sayang, terasa luas. Meskipun rumahnya sempit. Rumah yang luas tapi penuh dengan permusuhan, setiap kali ketemu selalu padu. Yang terjadi apa, Pak? Terasa sempit. Sehingga manusia lebih butuh keluasan batin dibandingkan keluasan tempat tinggal. Salah satu di antara bukti bahwa
kelapangan dada adalah nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tayyib. Karena itulah jamaah dimulakan Allah. Allah ingatkan salah satu di antara nikmat yang Allah berikan kepada masyarakat Ansar. Apa nikmat itu? Nikmat persaudaraan. Allah Ta'ala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'daan, dulu kalian saling bermusuhan. Dulu kalian saling bermusuhan. Yang dimaksud siapa di sini? Yang dimaksud siapa? Suku Aus dan Khazraj. Dua klan besar yang ada di Madinah. Sebelum datangnya Nabi SAW, jara bainahumul khurub katsirah. Sering terjadi peperangan antara mereka. Bahkan sampai dibuatkan sebuah senandung lagu yang disebut dengan senandung lagu perang Bu'ath. Karena itu perang terbesar yang terjadi antara Aus dan Khazraj. Mereka tinggal di tempat yang sama, bertetangga, tapi tegang. Sehingga suasana selalu tidak nyaman. Dan itu dimanfaatkan oleh masyarakat Yahudi. Sehingga masing-masing berkubu. Suku Aus berkubu kepada Bani Quraidah. Dan suku Khazraj berkubu kepada Bani Nadir. Diadu oleh dua klan Yahudi ini. Memanfaatkan kesempatan. Karena kalaupun mereka itu lemah, maka Yahudi bisa bertahan kuat di sana. Datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau mendamaikan semuanya. Persatuan dibangun di atas prinsip iman yang sama, bukan karena kesukuan, sehingga siapapun harus menyayangi karena dia punya kesamaan iman. Allah Subhanahu wa taala ingatkan nikmat ini. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Idh kuntum a'daan, dulu kalian bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah Subhanahu wa taala mendamaikan di antara hati kalian. Allah sebut yang didamaikan hatinya. Sebab kendali permusuhan itu ada di batin. Sebagaimana kendali kasih sayang ada di batin. Fa'allafa baina qulubikum, sehingga perbaikannya sampai masuk ke batin. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Itulah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu nikmat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, "Lamma kana bainahum minal adawati wal baghdha fa innal ansara kanat bainahum khurubun katsirah fil jahiliyah." Disebabkan karena adanya permusuhan dan saling membenci di kalangan masyarakat Ansar. Dulu di zaman jahiliyah, kanat bainahum khurubun katsirah fil jahiliyah. Di zaman jahiliyah dulu sering terjadi peperangan. Bainal Aus wal Khazraj. Wa umurun yalzamu minha tasalsul fi syarr. Dan di samping peperangan ada banyak sekali turunan-turunan efek samping dari perang itu. Sehingga kadang mereka saling tegang, mereka saling bermusuhan meskipun sudah tidak terjadi perang, tapi masih saling tegang. Efek dari apa? Peperangan yang pernah terjadi di masa silam antara Aus dan Khazraj. Hatta qata'allahu dzalika binuril iman, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memangkas situasi semacam ini dengan adanya cahaya iman. Begitu iman datang, didakwahkan oleh Nabi SAW, persatuan dibangun di atas prinsip keimanan dan bukan dibangun di atas prinsip kesukuan. Apa manfaatnya orang membela suku sementara tidak ada efek samping di akhirat selain hukuman? Karena itulah ketika seorang hamba memiliki iman yang sama, kemudian mereka tegang dan berantem, semuanya dua-duanya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau menang manapun tetap yang rugi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan berkaitan hubungan, menjaga hubungan baik
antara pemimpin kaum muslimin dengan rakyat kaum muslimin. Jaga hubungan sebaik mungkin, jangan sampai terjadi pertumpahan darah, jangan sampai terjadi sengketa. Karena pemimpinnya umat Muhammad, rakyatnya umat Muhammad. Saya kasih permisalan. Kalau bapak punya 5 anak, bapak punya 5 anak. Ada 2 anak yang berantem, saling tegang. Misalnya dua-duanya sudah dewasa ya, sudah berkeluarga, sudah dewasa. 2 kakak dan adik ini berantem, saling tegang. Mau menang kakak maupun menang adik, yang rugi siapa? Bapak. Orang tua tetap rugi. Sehingga orang tua tidak akan membela salah satu apabila masalahnya nggak jelas. Kecuali kalau ada salah satu yang jelas dolim, nanti orang tua akan menghakimi bagian siapa yang dolim. Kalau terjadi seperti ini, anak pertama, anak kedua berantem. Kira-kira sebagai orang tua yang baik, gini aja ya, kamu ke sini. Udah kamu berantem di depan bapak, siapa yang mati, nanti yang menang tak kasih hadiah rumah. Ini orang tua yang baik tidak? Yang mati ini juga anakmu, yang menang anakmu. Siapapun yang menang dan ada yang kalah, tetap yang kalah kamu. Yang rugi orang tuanya. Pemimpin umat Muhammad, kita bicara pemimpin muslim. Pemimpin yang muslim umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rakyat yang muslim juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini berantem, menang siapapun, yang rugi tetap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita ibarat satu keluarga yang dibangun di atas prinsip iman. Kesatuan itulah yang harus kita jaga. Karena itu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak memberikan penekanan, jaga keamanan di masyarakat, jaga hubungan baik antara rakyat dengan pemimpin, jaga hubungan baik antara masyarakat dengan masyarakat yang lain, sebab semuanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada pelanggaran ya diingatkan, silahkan ingatkan dengan cara yang normal agar tidak terjadi ketegangan yang berkelanjutan. Dipahami insya Allah prinsip ini jamaah. Yang mungkin bagi sebagian orang sulit untuk paham. Kenapa sih ada banyak sekali hadis? Ada banyak sekali hadis yang menekankan agar kita diminta jadi rakyat yang baik. Berusaha untuk bersabar ketika melihat ada yang enggak baik di tengah pemimpinnya. Kemudian memberi nasihat yang baik kepada pemimpinnya. Dan jangan sampai untuk melepas ketaatan kepada pemimpin. Itu semuanya dalam rangka untuk menjaga hubungan baik antara umat Nabi Muhammad SAW dengan umat Nabi Muhammad SAW yang lain. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum. Karena itu jaga hubungan baik di antara persaudaraan kalian. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan kira-kira Pak, nilai ekonomi. Karena ukuran untung rugi bagi manusia itu kan kadang dihitung dari apa? Nilai ekonomi. Kira-kira nilai ekonomi sebuah persaudaraan itu seberapa? Sehingga itu termasuk salah satu di antara nikmat yang besar. Nilai ekonominya seberapa? Anda bisa buka surat Al-Anfal ayat 63. Silakan yang bawa mushaf buka Al-Anfal 63. Ya, buka mushafnya ya. Jangan buka HP. Oh di HP ada WA-nya ya. Wausan Al-Quran. Ada silakan buka HP-nya. Tayyib. Biar jadi catatan. Pasang ayat itu baik-baik di hadapan kita dan catat baik-baik. Inilah salah satu di antara ayat yang menyebutkan betapa besarnya nilai dari sebuah ukhuwah dan persaudaraan. Allah Ta'ala berfirman, وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Damaikan antar hati-hati mereka, antara perasaan mereka, buat mereka selalu merasa nyaman perasaannya, selalu damai, buat mereka akrab, buat mereka bersaudara.
Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a." Andaikan kau keluarkan seluruh hartamu yang ada di muka bumi ini, andaikan kau infakkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, ma'allafta baina qulubihim, engkau tidak akan bisa mendamaikan di antara hati mereka. Engkau tidak akan bisa mendamaikan di antara hati mereka. Andaikan manusia itu infak dengan harta sebanyak seluruh bumi ini, tidak akan bisa mendamaikan antara manusia yang saling bermusuhan. Walakinnallaha allafa bainahum, namun Allah Subhanahu wa taala yang mendamaikan hati mereka. Masya Allah. Itulah salah satu di antara contoh betapa besarnya nilai ekonomi sebuah perdamaian. Sehingga persaudaraan, punya hati yang nyaman ketika berhubungan dengan orang lain, tidak punya masalah dengan orang lain, nilainya itu seperti bumi seisinya. Berapa kira-kira, Pak? Wallahu alam, tidak ada yang bisa ngukur berapa nilai kekayaan bumi seisinya. Manusia diberi oleh Allah kekayaan dari bumi ini hanya 0, sekian persen. Orang yang terkaya berapa hartanya? Yang terkaya sekarang siapa yang terkaya di dunia? Elon Musk. Anggaplah misalnya Elon Musk. Berapa total hartanya dia? Ada setengah bumi? Tidak ada. Ada seperempatnya? Tidak ada. Sepertiganya? Tidak ada. Terus berapa, Pak? 0,00000%. Wallahu a'lam. Yang jelas jika dibandingkan bumi seisinya tidak ada nilainya dengan harta yang dimiliki si Elon Musk ini. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an." Andaikan kau infakkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, ma'allafta baina qulubihim. Engkau tidak akan bisa untuk mendamaikan di antara hati orang yang bermusuhan. Tapi dengan nikmat Allah manusia dibuat bisa berdamai. Walakinnallaha allafa bainahum, namun Allah Subhanahu wa taala yang mendamaikan mereka. Ada sebuah riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau menyebutkan dengan sanad di tafsirnya dari Abu Amr Al-Auza'i, haddatsani Abdah bin Abi Lubabah an Mujahid wa laqituhu fa akhadha bi yadi faqal. Ada seorang ulama tabi'in atau mungkin tabi'in yang bernama Abdah bin Abi Lubabah. Beliau ketemu Mujahid. Al-Auza'i tabi'in, dari Abdah seorang tabi'in. Dari Abdah bin Abi Lubabah dari Mujahid. Abdah pernah ketemu Mujahid. Mujahid ini siapa? Mujahid siapa? Tabi'in. Muridnya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau Mujahid bin Jabr, murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan salah satu di antara ulama ahli tafsir kibar di kalangan tabi'in, sebab beliau store kepada Ibnu Abbas setiap hari 3 ayat. 3 ayat distorkan, dijelaskan oleh Ibnu Abbas. 3 ayat lagi dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Setiap hari seperti itu. Tayyib. Dan beliau mantan budak. Sehingga tidak lebih punya status sosial di masyarakat di zamannya dibandingkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas Ahlul Bait, ulama kibar, punya status sosial dan beliau orang yang sangat dihargai oleh masyarakat. Sudah? Maka banyak orang yang mengklaim ini kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas. Sebab beliau adalah ulama kibar. Sehingga banyak orang yang mengklaim ini kata Ibnu Abbas. Dengan adanya Mujahid, maka tafsir Ibnu Abbas terjaga. Maksudnya bagaimana? Cocokkan apa kata Mujahid. Kalau Mujahid bilang betul, berarti itu sesuai dengan yang dari Ibnu Abbas. Tapi kalau Mujahid bilang oh enggak, berarti itu bukan tafsirnya Ibnu Abbas. Karena orang kalau sudah sangat dihormati oleh masyarakat, kadang banyak orang yang mengklaim itu adalah pendapat tokoh tersebut.
Kan ini banyak ya di masyarakat kita. Kadang ada orang sering bilang, menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Fulan, menurut Syekh Fulan, menurut A, menurut B. Ini kata kiai ini, kata kiai ini. Meskipun dia nggak punya bukti. Tapi ditempelkan pendapat itu kepada tokoh masyarakat yang dipercaya agar bisa diterima. Sehingga kadang orang gampang mengklaim A, mengklaim B. Karena itu para ulama mengatakan keberadaan Mujahid menjaga tafsirnya Ibnu Abbas. Innallaha yahfadhu tafsira Ibnu Abbas bi Mujahid. Allah menjaga tafsir Ibnu Abbas dengan Mujahid. Karena beliau tidak dianggap sebagai orang yang hebat. Sebab Mujahid ini mantan budak, maula. Maka tidak banyak orang yang mengklaim dari Mujahid. Tapi banyak mengklaim dari Ibnu Abbas. Namun karena Mujahid ini murid terdekatnya Ibnu Abbas dalam masalah tafsir, sehingga jadi standar. Klaim dari Ibnu Abbas itu benar atau tidak, lihat apa kata Mujahid. Masya Allah. Tayyib. Mujahid rahimahullah memberikan nasihat kepada Abdah bin Abi Lubabah. Fa'akhadha biyadi, sambil memegang tangannya Abdah. Ngasih nasihat sambil memegang tangannya Abdah. Kemudian Mujahid mengatakan, idza tara al-mutahabbani fillah. Apabila ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, dia bertemu. Fa'akhadha ahaduhuma biyadi sahibihi. Lalu salah satu memegang tangan temannya, berjabat tangan. Wa dhahika ilaihi, kemudian senyum di hadapan saudaranya. Apabila ada dua orang yang saling mencintai, lalu ketemu mereka salaman sambil tersenyum. Tahatat khatayahuma kama yatahata waraqus syajar. Maka dosa-dosa keduanya akan rontok sebagaimana rontoknya dedaunan pohon. Abdah ketika mendengar ini, beliau langsung mengatakan, faqultu lahu, maka aku sampaikan kepada Mujahid, inna hadza la yasir. Oh, berarti gampang sekali kalau kayak gitu. Inna hadza la yasir. Berarti gampang sekali kalau kayak gini. Semua orang bisa. Tinggal ketemu temannya, begitu ketemu salaman, ketawa ketiwi, dosanya berguguran. Sebagaimana daun pohon berguguran. Inna hadza la yasir, kalau begini gampang sekali, semua orang bisa. Faqala, kemudian Mujahid mengingatkan, la taqul dzalik. Jangan katakan seperti itu. Ini berat. Sesuatu yang berat. La taqul dzalik, jangan katakan seperti itu. Fa innallaha ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman, lau anfaqta ma fil ardi ma allafta baina qulubihim. Kalau kau infakkan, kau keluarkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, kau tidak akan bisa membuat orang yang bermusuhan jadi bersaudara. Kau tidak akan bisa mendamaikan hati orang yang saling bermusuhan. Sebab manusia kalau sudah bermusuhan, dikasih duit berapapun, tidak kuat Pak, tetap dia akan bermusuhan. Maka nikmat kedamaian batin itu nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Qala Abdah, kemudian Abdah berkomentar, fa'araftu annahu afqahu minni. Dari ini aku sadar, dari sini aku sadar, Mujahid adalah orang yang lebih faqih dibandingkan diriku. Sehingga beliau bisa menjelaskan betapa mahalnya nilai sebuah persaudaraan, sampai dikatakan Abdah, oh gampang kalau kayak gini, semua orang bisa. Ternyata enggak segampang itu. Orang kalau sudah bermusuhan, meskipun disogok, enggak mau Pak dia bisa saling akrab. Bahkan sampai sogoknya sebesar harta yang ada di bumi ini. Itu contoh nilai ekonomi sebuah persaudaraan. Maka jaga baik-baik jamaah. Hindari yang namanya permusuhan dan ketegangan. Punya musuh akan menjadi sumber penyakit bagi batin. Satu musuh bikin batin gak nyaman. Bayangkan ketika musuh itu ada di depan rumah Bapak. Begitu buka rumah, tengok-tengok dulu orangnya di depan enggak ya? Gitu. Enggak nyaman dia. Anda misalnya membenci tetangga, tetangganya ada di depan rumah. Karena yang satu sudah hijrah, yang satu masih bunglon. Masya Allah. Begitu buka, lihat dulu ada di depan enggak?
Kalau ada di depan nggak berani keluar dia, Mas. Mau keluar saja dia itu nggak berani karena ada orang yang dia benci. Coba bayangkan kalau yang dibenci itu ada dalam satu majelis kajian. Sehingga begitu dia datang, lihat sandalnya sakit hati Pak dia. Baru lihat sandalnya. Kadang lihat mobilnya, Dok. Orang ini kok ada di sini. Lihat mobilnya. Lihat mobilnya aja sudah sakit hati. Padahal belum lihat orangnya. Begitu sudah lihat mobilnya, dia sudah sakit hati. Maka dia ketika mau masuk masjid, begitu dia masuk, lihat kanan kiri dulu. Di mana ini dia ya? Oh, dia paling belakang sana. Akhirnya dia cari tempat yang paling jauh dengan orang yang dia benci. Dia pilih yang paling depan jadi imam. Masya Allah. Salah satu di antara contoh permusuhan yang terjadi hanya dalam sebuah forum yang kecil. Sampai dia akan berusaha untuk menghindar. Tidak mau dia seperti itu Pak. Itulah hati yang sulit dipertemukan disebabkan karena permusuhan. Nyaman nggak seperti ini Pak? Nyaman? Tidak nyaman. Santri ya, kalau punya satu teman yang dibenci nyaman enggak? Sudah ngantuk ini santri ya. Ngantuk ya. Masya Allah. Kelas berapa? Oh kelas 4. Belum santri. Masya Allah. Tayyib. Jadi orang hanya dengan punya satu musuh merasa enggak nyaman. Apalagi ketika dia punya banyak musuh. Karena itu jaga baik-baik ukhuwah jamaah. Ini nikmat yang besar, mari kita rawat baik-baik nikmat ini. Jangan dinodai dengan menjadi orang yang seneng ngumpulin musuh daripada ngumpulin kawan. Kuncinya bagaimana Pak? Jadilah orang yang penyayang kepada sesama. Apa keutamaan orang yang menyayangi orang lain? Apa keutamaan orang yang suka menyayangi orang lain? Nah, ya, oh akan disayang orang tersebut. Masya Allah. Sayang dibalas sayang. Apa keutamaannya? Nah, silahkan. Akan disayang oleh Allah, dicintai oleh Allah. Apa dalilnya? Cintailah, sayangilah penduduk bumi, maka penduduk langit akan mencintaimu. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayangilah orang yang berada di bumi, maka zat yang berada di langit, Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu, akan menyayangimu. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dapat hadiah ya. Ini bukti sayang panitia untuk Anda. Bukan dari saya, ini dari panitia masalahnya. Tayyib. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, jadilah orang yang suka menebar kasih sayang, menebar rahmat kepada sesama, senyum bagian dari sedekah, berbuat baik kepada orang lain, jangan diremehkan. Nabi SAW pernah mengatakan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan perbuatan baik sepeser pun. Hadis ini punya dua makna. Jangan meremehkan perbuatan baik sepeser pun. Hadis ini punya dua makna. Makna yang pertama, bagi orang yang mendapatkan kebaikan orang lain. Bagi orang yang mendapatkan kebaikan orang lain, walaupun dianggap sepele, jangan diremehkan. Misalnya Anda dikasih hadiah berupa buku, yang bagi Anda buku seperti ini banyak di rumah. Mungkin Anda merasa pulpen ini sudah banyak di rumah, tapi Anda dikasih sebuah hadiah. Hargai kebaikan itu walaupun hanya sedikit nilainya, meskipun bagi Anda itu sesuatu yang murah. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan kebaikan orang lain meskipun hanya sedikit. Nabi SAW kalaupun diundang untuk makan hidangan kirok. Tahu kirok Pak? Kikil. Kakinya kambing itu namanya apa? Kikil. Ya. Walaupun hanya kikil, kaki kambing Pak. Kaki kambing untuk bisa dimakan diapain dulu Pak? Dibakar dulu sampai melepuh. Kalaupun ada dagingnya tipis banget. Lebih banyak tulangnya.
Nabi SAW menyebutkan, kalaupun aku wa idza du'itu ila kira, kalaupun aku diundang untuk hanya mengkonsumsi makan kira, la ajabtuhu, maka aku akan datangi. Karena beliau menghargai orang yang mengundang, beliau menghargai orang yang memberikan hidangan makanan. Jangan meremehkan kebaikan orang lain sepeser pun. Nah, biasanya yang sensitif itu misalnya ibu-ibu ya, ada tetangganya ngasih makanan. Sementara dia sudah masak. Suaminya dikasih pilihan. Mau makan makanan istri kamu atau istri tetanggamu. Masya Allah. Betul kayak gitu Pak? Hah? Sensitif gak kayak gini? Anda milih yang mana Pak? Dua-duanya. Karepe piye? Masya Allah. Akhirnya kadang disingkirin kan gitu ya. Disingkirin, disembunyiin. Biar masakan yang ada di rumah kemakan. Wah, ini dilema ini. Bagi kepala rumah tangga. Menghargai pemberian orang, di saat yang sama kita juga harus menghargai masakan istri. Kalau Anda bisa ngunyah semuanya, silahkan dikunyah semuanya. Masya Allah. Tayyib. Makna yang kedua, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan meremehkan perbuatan baik untuk orang lain sedikit pun. Makna yang kedua adalah, kalaupun Bapak ingin berbuat baik kepada orang lain, gak harus nunggu yang istimewa. Meskipun itu sesuatu yang sangat sederhana, kecil nilainya, berikan kepada orang lain kalau memang itu kebaikan. Sehingga jangan takut berbuat baik kepada orang lain, karena gara-gara Anda menilai perbuatan Anda ini, kebaikan Anda ini sedikit. Misalnya, mau kayak gini kok dikasihkan orang. Dah punyanya kayak gini. Udah enggak apa-apa, kasihkan aja. Masalah dia mau nerima dan tidak, urusan belakangan. Jangan meremehkan perbuatan baik. Hanya sebatas senyum. Hanya sebatas ketemu orang, kemudian kita menampakkan sikap ramah. Sebatas ketemu orang, kita menampakkan sikap sopan di depannya. Itu sesuatu yang berharga, jangan diremehkan. Memberikan hal yang terbaik bagi orang lain tidak ada yang nilainya kecil. Semuanya dianggap besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika diiringi dengan niat yang besar dalam rangka menjaga ukhuwah, dalam rangka menjaga hubungan baik. Sebagian ulama mengatakan, wa kam min amalin saghirin tukabbiruhu an-niyyah. Betapa banyak ada amal yang dinilai kecil tapi bisa jadi besar karena niat. Semangat itulah yang bisa memperbesar nilai sebuah amal. Meskipun bisa jadi amal itu kelihatan kecil. Wallahu ta'ala alam. Cukup insyaallah. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sampai di sini sebagai muqaddimah yang bisa kita sampaikan, dan kita masih menyisakan beberapa waktu. Insyaallah sampai kurang lebih jam 8.20 ya. Ada kesempatan. Barangkali ada jamaah yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, pertanyaan yang pertama. Saya bertanya, Anda menjawab ya. Nah. Sudah siap? Yang ngantuk tolong dibangunin Pak, biar nggak ketinggalan hadiah ya. Masya Allah. Pertanyaan yang pertama. Di masyarakat Madinah ada dua suku besar ya. Siapa tadi? Aus dan Khazraj. Pertanyaannya. Siapa sahabat yang disebut sebagai Sayyidul Aus? Pemimpin suku Aus. Angkat tangan dulu ya. Angkat tangan dulu. Silakan. Yang mana? Hah? Nah, silakan. Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az, Sayyidul Aus. Barakallah. Baik, satu lagi.
Siapa sahabat yang bergelar Sayyidul Khazraj? Sahabat yang menjadi pemuka suku Khazraj. Angkat tangan dulu. Silakan, santri. Baik, fadhal. Enggak jadi. Yang belakang. Siapa Nah. Sa'ad bin Abi Waqqas Muhajirin, bukan Ansar. Nah, silakan santri. Sudah siap? Oh, enggak jadi. Sa'ad, namanya Sa'ad juga. Sa'ad bin siapa? Karena Sa'ad banyak. Sudah tadi ya. Sa'ad bin Mu'ad suku Aus. Yang suku Khazraj. Sa'ad bin Malik. Ada Sa'ad bin Malik? Baik, diurutkan saja. Binnya diurutkan saja ya. Sa'ad bin siapa? Nanti barangkali ketemu salah satu. Mu'ad bin Jabal kalau itu. Bukan Sa'ad bin Jabal ya. Sa'ad bin, silakan cari di Google ya. Nama sahabat yang depannya Sa'ad. Ada? Siapa? Baik. Kalau begitu saya ganti. Sa'ad bin Ubadah ya. Sa'ad bin Ubadah Sayyidul Khazraj. Baik. Tadi kita sudah menyebutkan ya, dua suku Yahudi yang membela dua suku dari Ansar. Siapa dan siapa? Silakan angkat tangan. Baik. Bani Nadir membela siapa? Khazraj. Quraidah membela suku Aus. Betul? Baik, barakallahu fikum. Sebutkan istri Nabi SAW yang berasal dari klan Yahudi. Panitia enggak boleh. Oh bukan, baik, siapa? Sofia bintu Abi Sofia. Sofia bintu man? Sofia bintu Huyai. Dari suku apa itu? Yahudi, Bani? Masya Allah, barakallahu fikum, Masya Allah ya. Benar dapat hadiah nggak itu? Istri Nabi SAW yang dari Yahudi, selain Sofia. Istri Rasulullah SAW dari Yahudi selain Sofia. Satu lagi, ada dua ya. Satunya Sofia, satunya silakan belakang. Oh enggak jadi. Nah, Zainab bintu Jahash Al-Makhzumi dari suku Makhzum, Al-Makhzumiyah. Juwairiyah dari Juwairiyah dari Quradhi. Juwairiyah Al-Quradhiyah dari suku Bani Quraidah. Masya Allah, barakallahu fikum. Dapat hadiah ya. Alhamdulillah, ini masih 4. 4 untuk siapa ini? Baik, ada jamaah yang mau menyampaikan sesuatu? Nah, fadhal. Bismillah. Tadi dijelaskan tentang nikmat yang begitu besar yang pertama yaitu kelapangan hati. Mungkin ada kiat-kiat Ustadz bagaimana agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang lapang. Nah, bagaimana agar kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang lapang? Apa kiat-kiatnya? Tadi sudah disebutkan belum? Yang pertama, kita jadi orang yang penyayang dengan sesama. Ini yang paling utama. Karena manusia itu bisa lembut disebabkan karena rahmat. Manusia bisa berhati lembut disebabkan karena rahmat.
Allah Ta'ala berfirman, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Disebabkan rahmat yang Allah berikan, disebabkan rahmat dari Allah, lintalahum, engkau bisa bersikap lembut kepada yang lain. Sehingga kita bisa bersikap lembut, penyayang kepada yang lain karena kita punya rahmat. Dan rahmat itu datang dari Allah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau kamu orangnya keras, kasar, maka mereka akan lari darimu. Sehingga manusia menjadi bisa akrab dengan kita karena kita adalah orang yang selalu berusaha untuk menjaga lemah lembut, ya, nyaman, akrab dengan yang lain. Jubilatin nafsu ila man huwa ahsana ilai. Ila hubbi man huwa ahsana ilai. Jiwa manusia itu diberi sifat mencintai orang yang berbuat baik kepadanya. Dan salah satu di antara bentuk berbuat baik kepada orang lain adalah bersikap lemah lembut kepada orang lain. Irhamu man fil ardi yarhamuka man fis sama. Maka sayangilah orang yang ada di muka bumi, maka zat yang berada di langit akan menyayangimu, memberikan rahmat kepadamu. Dan salah satu di antara sumber rahmat itu di mana? Salah satu sumber rahmat itu di mana? Majelis ilmu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah Allah, lalu mereka saling mengkaji ilmu, yatadarasunahu bainahum, mereka membaca kitabullah, saling mengkaji kitabullah, maka akan turun ketenangan. Saking tenangnya, sehingga di sebuah majelis ilmu terasa adem, ayem, merem. Yang belakang itu ada yang merem ya. Saking tenangnya. Itulah salah satu bukti kalau itu adalah majelis ilmu ya. Majelis apa? Yang berisi ketenangan. Sehingga mereka mendapatkan ketenangan di sana. Lalu ketenangan itu diliputi dengan rahmat. Wa ghasyiyathumur rahmah. Dan mereka diliputi dengan rahmat. Maka siapapun yang ada di dalamnya akan mendapatkan rahmat. Rahmat itu Anda bawa pulang. Rahmat itu Anda bawa pulang. Masuk ke dalam rumah, semoga rahmat itu masih terbawa. Sehingga banyak di antara kaum muslimin yang mereka menjadi orang yang berkasih sayang dengan keluarganya, lemah lembut dengan anak dan istrinya setelah dia kenal sunnah. Dan itu terbukti di banyak tempat. Ada salah satu di antara ibu-ibu yang menyampaikan, "Alhamdulillah Pak Ustadz, suami saya berubah. Dulu dia keras, kasar sama anak istrinya. Sekarang lembut, nyaman." Dan sebaliknya, ada wanita yang dulu keras kepala, susah dikendalikan, susah dinasihati. Sekarang jadi lembut, sekarang jadi nyaman, diajak bicara. Subhanallah. Pengaruh dari rahmat yang dibawa dari hasil forum kajian. Makanya kalaupun Anda hadir dalam sebuah majelis ilmu, begitu duduk, tidur sampai komat. Majelis ilmu kok sampai komat Pak? Komat sholat isya ya. Terus kajian selesai bubar. Insya Allah dapat manfaat enggak? Wong turu kok dapat manfaat. Tapi insya Allah dapat manfaat rahmat. Bisa jadi dia pulang membawa rahmat. Meskipun bisa jadi di majelis itu dia nggak paham. Dia cuma datang, kemudian dia dengarkan. Ngaji kuping itu manfaatnya ada nggak Pak? Ada. Tapi meskipun dalam posisi ini, barangkali ya, tidak banyak catatan yang bisa dibawa. Begitu selesai kajian, keluar dari masjid, ada beberapa ilmu yang terlupakan. Kata sebagian psikolog ya, orang ketika mendengarkan sebuah ceramah, maksimal yang bisa dia tangkap dengan baik itu 15 menit. Maksimal. Bukan 15 menit ya, 15% maksimal. Dan setiap hari itu hilang
kurang lebih 3%. Masya Allah. Sehingga kalau ada ustadz yang bicara 1 jam, itu paling kurang lebih 15 menit aja yang bisa dia tangkap maksimal. Lebih dari itu sudah mikir kemana-mana. Ini kok gak rampung-rampung, kapan rampung ini pengajian. Sudah, dari situ pun hilang setiap hari 3%. Jadi 5 hari berikutnya sudah habis itu. Meskipun demikian, ada manfaat tambahan yang akan dibawa oleh orang ini. Manfaat rahmat di majelis ilmu itu. Dia bawa pulang, memberikan pengaruh besar, akhlaknya berubah. Preman ikut hadir di kajian, insya Allah jadi orang baik. Makanya kita ajak ya, teman-teman siapapun, kajian ini milik siapapun, siapapun boleh hadir. Kita belajar bersama dalam rangka untuk memperbaiki lahir batin, tidak hanya dalam rangka untuk memperbaiki lahiriah saja, termasuk batin juga kita perbaiki. Itulah pengaruh rahmat yang turun pada saat orang ikut di majelis ilmu. Kemudian Nabi SAW juga memberikan motivasi agar ketika kita berinteraksi dengan orang lain, buat gampangan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Rahimallahu mra'an samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang gampangan. Ketika menjual gampangan, ketika membeli gampangan, ketika menagih hak gampangan. Gampangan maksudnya gimana Pak? Gak gampang tegang. Gak gampang dikit-dikit marah, dikit-dikit tegang. Tapi dia orangnya santai. Ya. Sehingga saat dia bertransaksi, dia menjual berapa harganya? 10.000. Kalau 2.000 gimana? Masya Allah. Lengahnya kok sadis sekali ya. Ditawar dengan harga sadis. Bagi dia sebagai penjual gampangan. Ditawar seperti itu gimana Pak? Ya gampangan, gak dikasih. Yang penting kan gak marah ya. Jangan jadi orang yang gampang sensitif. Insya Allah dengan itu hatinya akan menjadi lapang. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan dari mana? Nah. Bagaimana cara untuk menghadapi teman yang suka playing victim? Sering menimbulkan permasalahan, perselisihan antara teman. Dengan cara menjapri satu-satu teman dengan cerita yang berbeda-beda. Dan ketika permasalahan sudah besar, dia lepas diri dan tidak merasa bersalah. Masya Allah. Inilah bahayanya yang disebut oleh Nabi SAW sebagai an-nammam. An-nammam. Siapa an-nammam? Orang yang suka menyebarkan namimah. Kalau dulu namimah itu orangnya jalan kaki atau orangnya datang dari satu individu ke individu yang lain. Sekarang namimah bisa menggunakan akses yang lebih gampang. Tinggal WA, pakai medsos, bisa namimah. Maka fasilitas namimah di masa sekarang lebih gampang. Bagaimana bentuk namimah? Namimah pengertiannya adalah naqlul khabar anil ghair ilal ghair min ajlil ifsad. Memindahkan berita dari orang A ke orang B dengan tujuan agar A dan B ini berantem, tegang. Meskipun jujur. Meskipun jujur. Yang namanya orang ketika ngobrol tiba-tiba kan kadang nggak sengaja grenengi ya, gunjing orang lain. Si A punya teman akrab namanya Mukidi. Ngobrol antara A dan Mukidi ini, tiba-tiba A sempat nyinggung B dikit aja, nyinggung B, ada kekurangan dikit pada B, disinggunglah oleh si A. Oleh Mukidi, berita ini dicatat. Ya. Lalu disampaikan kepada B. Wahai B, kemarin saya itu ngobrol sama A, terus dia bilang kayak gini tentang kamu. Begitu B dengar itu, yang terjadi apa? Emosi dia. Saat dia emosi, balas dengan menyinggung kesalahan. Oh, podo wae ayo kaya ngono, aku tahu ngerti ae kaya ngene. Kan gitu kan?
Dia balas dengan menyebutkan kesalahan A karena emosinya. Oleh Mukidi direkam. Lalu disampaikan ke A. A, saya itu jujur tak sampaikan. Ini dalam rangka untuk kebaikan kamu. Ini loh bukti rekamannya. Rungokno dewe ini, dengerin sendiri nih. Nih bukti rekamannya. Didengerinlah sama si A. Oh, berarti B ini memang betul-betul kan gitu. Akhirnya balas lagi, disampaikan lagi Mukidi ke B. Terus seperti itu ketegangan dibangun. Siapa yang bangun ketegangan ini? Hadza an-namam. Si Mukidi seperti inilah namimah. Pelaku namimah. Dan itu sangat mudah hanya dengan WA di zaman sekarang. Kalau ketemu orang seperti ini, jangan dipercaya ucapannya. Ucapannya jangan dipercaya. Kalaupun satu kejadian ada, kemudian ternyata terbukti nggak benar, sudah. Untuk berikutnya orang seperti ini jangan dipercaya. Bisa jadi dia menimbulkan permasalahan, ketegangan, suka menyampaikan berita-berita yang nggak benar, membuat ketegangan, akhirnya di satu kantor, di satu instansi terjadi seperti itu. Berikutnya orang kayak gini jadi catatan, jangan dipercaya. Sampaikan kepada yang lain, udahlah dia nyeloteh apapun nggak usah dipercaya. Tayyib. Itu kata kunci untuk menghindari an-namam. Ada sebuah kejadian. Cerita ini ada di masa silam. Suami istri, mereka saling mencintai, keluarga yang baik. Kemudian suatu ketika suami ini membeli seorang budak. Budak ini murah. Karena punya cacat. Cacatnya bukan cacat fisik, bukan cacat akal, tapi cacat penyakit mental. Apa cacatnya? Suka berbuat namimah. Cacatnya. Si budak ini suka berbuat namimah. Tapi si lelaki ini merasa pede. Insya Allah aman, tidak apa-apa. Nanti akan saya nasihati, semoga saya bisa mengubah karakternya. Dibelilah dengan harga yang murah. Dibawa pulang. Sudah jadi bagian dari keluarga itu. Mulailah si budak ini beraksi. Si budak ini menyampaikan kepada istri sang suami, wahai tuanku, saya dapat berita kalau suami Anda mau nikah lagi. Sudah? Masya Allah. Ini pematik pertama. Dikasih percikan api dikit. Sudah? Muncul emosi dalam dirinya. Dan tuanku mohon sadari bahwa suami Anda sudah menyimpan rahasia. Dan rahasianya adalah ada di jenggotnya. Kalau Anda mencukur jenggotnya, insya Allah dia nggak jadi nikah lagi. Terpancing emosi sang istri ini. Wallahu alam bagaimana caranya, pokoknya yang mungkin prosesnya nggak secepat itu ya, dalam waktu yang lama. Pokoknya yang jelas si istri ini emosi dengan suaminya karena punya keinginan untuk nikah lagi. Lalu si budak ini di lain waktu menyampaikan kepada suaminya, wahai tuan, istri tuan punya rencana mau membunuh tuan. Mungkin rencana itu akan dilakukan malam hari. Maka tuan kalau tidur hati-hati. Jangan sampai terlalu terlelap, hati-hati, betul-betul. Karena bisa jadi istri tuan akan menyembelih tuan. Percaya sang suami. Sudah sampai akhirnya muncul sebuah kejadian di malam hari, sang wanita ini membawa gunting, pokoknya senjata tajam untuk dipakai nyukur. Di malam hari suaminya ketika istrinya sudah siap mau nyukur jenggot, langsung dipegang oleh suaminya, dibunuhlah istrinya. Subhanallah. Wanita ini dibunuh. Keluarga wanita ini nggak terima. Langsung dikejar lelaki ini dan dibunuh lelaki ini. Akhirnya keluarga dua besan ini berantem. Gara-gara satu budak tadi. Masya Allah. Itu salah satu di antara bahaya namimah. Tapi ini namimahnya diiringi dengan kedustaan. Ini namimah yang diiringi dengan kedustaan. Maka namimah, an-namam, mendapatkan ancaman besar dalam Islam.
Karena mereka adalah orang yang suka mengacaukan hubungan antara sama manusia. Dan dulu orang seperti itu di Madinah disebut oleh Allah sebagai al-murjifun. Orang yang suka bikin gempar kota Madinah. Allah kasih ancaman. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Kalau orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, orang-orang munafik dan para al-murjifun tidak menghentikan perbuatannya, lanughriyannaka bihim, maka aku akan berikan kuasa kepadamu wahai Muhammad untuk mengalahkan mereka. Tsumma la yujawirunaka fiha illa qalila, dan mereka sudah tidak lagi menjadi tetanggamu di Madinah kecuali sedikit. Ancaman yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Siapa al-murjifun itu Pak? Suka menyebarkan berita yang bikin gempar di masyarakat. Sehingga dulu tukang nyebarin berita itu disebut murjifun. Kalau zaman sekarang kok ada yang seperti itu, profesinya bekerja suka menyebarkan berita, dengan berita dia dibayar. Jadi apa? Media berita. Maka bisa jadi dia adalah al-murjifun yang suka bikin ketegangan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Bikin berita akhirnya bikin orang emosi. Bikin berita itu yang kira-kira bisa membuat orang emosi. Makanya jangan baca berita, ya, baca Al-Quran dan sunnah. Dengerin ilmu, jangan dengerin berita. Kecuali kalau memang Anda sangat membutuhkan berita itu, ya. Harga kenaikan Lombok, nah itu penting kan? Tapi kalau kira-kira Anda tidak butuh, satu koran itu Anda butuh enggak? Satu koran dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir. Dari ujung sampai ujung. Kita punya kepentingan? Enggak. Ya sudah, enggak usah dibaca, enggak ada kepentingan. Masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Dengan ilmu hati bisa menjadi lembut, dengan berita hati bisa menjadi jengkel dan marah. Kejadian ada di Jawa, Anda berada di Lampung, ini mau komentar apa? Ya, enggak bisa. Maka sebaiknya kebiasaan seperti ini dikurangi, ganti dengan ilmu. Wallahu a'lam. Kami selalu dikucilkan, dibenci karena permasalahan beda pemahaman. Bagaimana cara kami bisa berlapang dada? Ya susah kalau kayak gini. Masalahnya posisi Anda sebagai objek. Namun yang bisa kita ingatkan adalah bersabar. Dan kalau Anda yakin Anda di posisi sebagai orang ahlu sunnah, artinya di posisi memegang prinsip tauhid yang benar, akidah yang benar, manhaj yang benar, berusaha untuk bersabar. Tetap jaga hubungan baik sebagai keluarga. Sampaikan misalnya kepada orang tua yang belum hijrah atau saudara yang belum hijrah, kamu tetap saudaraku. Meskipun kamu membenciku karena kita beda pemahaman. Anda sudah hijrah sementara yang satunya belum hijrah. Anda sudah ganti imam sementara dia masih masih imam lama kan gitu ya. Baik. Kalaupun terjadi seperti itu, Anda sampaikan, kita tetap keluarga, silaturahmi harus terjaga, tidak boleh dihilangkan meskipun sudah beda manhaj. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya. Ini ada beberapa pertanyaan seputar masalah muamalah. Kalau yang masalah muamalah, insya Allah kita bawa ke Metro insya Allah ya. Besok masih ada beberapa kajian di Metro. Demikian, semoga yang kita bahas ini bermanfaat dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la